Gubernur Maluku Utara Sherly Juandani gokil abis. Dia tuh bikin malu sendiri para pengkritiknya setelah mereka tuh mengkritik adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk keperluan tata rias dan kesehatan Gubernur Sherly. Tapi plot twistnya, anggaran itu ternyata belum pernah dipakai sama sekali oleh Bu Sherly. Jadi awalnya publik tuh ramai setelah muncul rincian anggaran pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Nah, dalam rincian itu ada porsi 48 juta rupiah untuk kebutuhan tata rias gubernur dan 500 juta rupiah untuk medical check up dan perawatan kesehatan pribadi gubernur. Karena totalnya mencapai 548 juta rupiah, banyak netizen langsung mempertanyakan prioritas penggunaan uang daerah. Apalagi di saat yang sama, masyarakat Maluku Utara tuh juga masih menghadapi berbagai persoalan layanan publik dan infrastruktur. Kritik paling keras datang dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Ucok Sky Kadafi. Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD, ucap Ucok dengan satir. Dia juga nyindir soal fenomena gubernur medsos. Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang tuh cukup diukur dari beberapa likes, views, dan puja-puji netizen. Lanjutnya, menurutnya dengan latar belakang Bu Sherly yang dikenal punya kekayaan fantastis, itu seharusnya anggaran seperti itu nggak perlu dialokasikan sebesar itu. Beliau itu punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga 7 turunan, cecarnya. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi masih harus berbagi beban dengan rakyat melalui kas daerah. Lanjutnya, tapi setelah polemik makin ramai, muncul fakta yang ternyata cukup bikin publik berbalik arah mengapresiasi Bu Sherly. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya tuh jelasin kalau anggaran itu legal dan termasuk fasilitas protokoler kepala daerah. Tapi yang menarik, dana itu ternyata cuma bersifat antisipatif dan belum dipakai sama sekali. Anggaran kesehatan dan tata rias gubernur bersifat antisipatif dan hingga saat ini belum terpakai sepeser pun, jelas Ahmad Purbaya. Nah, di sini yang bikin banyak orang akhirnya salut sama Bu Sherly. Karena walaupun secara aturan dia itu boleh memakai fasilitas itu, Bu Sherly itu justru memilih membayar kebutuhan pribadi pakai uangnya sendiri. Artinya, uang rakyat yang sebelumnya disiapkan dalam APBD tetap utuh di kas. Apresiasi hari ini ada berita yang baik dari BPKRI, tadi sudah menyampaikan bahwa opini laporan keuangan Provinsi Maluku Utara tahun 2025 adalah WTP, wajar tanpa pengecualian, dan ini adalah hasil kerjasama baik antara DPRD yang sudah melakukan fungsi pengawasannya yang baik terhadap inspektorat dan seluruh OPD yang memperbaiki dirinya berdasarkan rekomendasi dan action plan rekomendasi BPK yang kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh OPD dari 2024, kita memperbaiki diri 2025 sehingga akhirnya WTP terakhir Provinsi Maluku Utara WTP itu 2021 dan 3 tahun terakhir WDP. Ini pertama kali lagi kita Provinsi Maluku Utara bisa WTP. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh stakeholder. Harus segera dikembalikan atau memenuhi administrasi. Ibu Sherly Juandani, kami silakan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat datang Ibu. Jangan kabur dari aku. Baik, Ibu hari ini benar-benar sangat luar biasa. Senang sekali saya Hana Ibu bisa menyapa langsung ya. Tentunya rekan-rekan semua di sini juga nggak sabar untuk mendengarkan obrolan kita yang sangat istimewa mengenai Maluku Utara Uncover. Tentunya kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang keindahan Maluku Utara. Almarhum suami saya waktu itu Bupati Morotai periode 2017 sampai 2022. Jadi untuk bisa mempromosi, kan kita tuh di Morotai itu punya spot diving hiu. Jadi bilangnya Shark Point, Black Tip. Untuk bisa promosikan saya sendiri harus lihat dulu ya. Walaupun awalnya deg-degan, saya selalu bilang, hey kalau saya di bawah laut lihat hiu saya pingsan deh. Ngomongnya selalu gitu, tapi kan kemudian nggak bisa jualan kalau nggak paham. Jadi turun ngelihat sendiri, ternyata tidak semenakutkan bayanganku. Dan ternyata setelah belajar diving itu ada ketenangan yang didapat di bawah laut. Dan sebenarnya motivasi kedua adalah foto dan video. Kemudian mencoba spot yang lain lama-lama menjadi bagian dari proses saya refreshing. Ketika kegiatan di darat sudah banyak, setiap minggu sebisa mungkin saya pergi diving. Lama-lama jadi saya sebenarnya tidak banyak menjelajah spot dive di Indonesia ya. Saya cuma dive di Maluku, Maluku Utara, Papua, Labuan Bajo. Paling sering saya di Shark Point ini. Kayak kalau saya di Morotai sebisa mungkin seminggu 2 minggu sekali saya selalu turun.
rasanya ada sensasi tersendiri ya ketika kamu diving dikelilingin sama hiu, and then mencoba segala pose foto. Kayaknya saya sudah punya semua pose foto dengan hiu, dan alam itu selalu bisa memberikan sesuatu yang baru. Jadi walaupun di tempat yang sama, walaupun setiap minggu saya turun, selalu ada hal yang baru yang bisa saya nikmati di bawah laut. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Danker 94. Sesempurnanya kepemimpinan Ibu Shelly Juanda, teman-teman ya, ada saja orang-orang yang kemudian betul-betul selalu mencari kesalahan Ibu Shelly ya. Salah satunya, namun mereka gagal teman-teman untuk menyindir Ibu Shelly. Kenapa? Karena Ibu Shelly tahu taktik mereka, peluang mereka untuk memberikan kritik kepada Ibu Shelly. Namun Ibu Shelly ya terlebih dahulu membungkam ya. Membungkamnya dengan apa? Dengan gebrakan dan kebijakan yang sangat luar biasa. Nah, salah satunya gini. Ya, kalau kita lihat viral beberapa waktu yang lalu ya, dana make up Ibu Shelly ya itu sebenarnya mungkin dari operasional dan sebagainya, teman-teman. Namun Ibu Shelly ternyata tidak menggunakannya ya, dan lebih menggunakannya dengan biaya pribadi ya. Ini sangat luar biasa menurut saya. Seorang gubernur menggunakan dana pribadi ya untuk keperluan kedinasannya. Ini kan sangat luar biasa, teman-teman. Berbeda dengan gubernur sebelah ya kan. Yang viral di demo gara-gara apa? Alat pijetnya ya senilai ratusan juta. Ya kan, kemudian bagaimana laundrynya bahkan hampir setengah M ya kan. Inilah ya menjadi sebuah perbandingan Ibu Shelly dengan gubernur lainnya, teman-teman. Jadi nggak heran kalau Ibu Shelly Juanda itu sosok pemimpin yang betul-betul idolakan masyarakat ya, gara-gara hal-hal seperti ini. Saya yakin bahwa dengan sikap Ibu Shelly atau gebrakan Ibu Shelly sepertinya teman beliau itu akan semakin naik level ya kan, dan semakin naik level semakin banyak juga yang tidak suka, tapi itu nggak masalah ya kan. Ibu Shelly adalah sosok pemimpin yang sangat jenius. Bagaimana ia membantu masyarakat, bagaimana ia kemudian menjadi pemimpin yang merakyat, yang sangat dekat dengan masyarakat, bagaimana ia kemudian selalu membuat masyarakat terkagum-kagum, teman-teman, dengan prestasi, dengan semua yang ia kerjakan. Saya yakin bahwa Ibu Shelly sosok pemimpin yang betul-betul memperjuangkan hak-hak rakyat, teman-teman. Jadi nggak heran kalau Ibu Shelly itu masuk sebagai bakal capres ataupun cawapres 2029. Bagaimana?